Kepada Tuhan kami datang pada sore hari ini. Kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Engkau rela meninggalkan tahta-Mu yang mulia, turun ke dalam dunia yang penuh dengan dosa. Engkau mengambil rupa sebagai seorang hamba. Karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau tidak rela kami dikuasai oleh hukuman dosa. Engkau mau menggantikan kami, Tuhan. Bahkan Engkau rela lahir dalam kesederhanaan di palungan domba yang hina. Biarlah ketika pada malam hari ini kembali kami boleh datang di rumah Tuhan, kami boleh kembali merayakan dan mengingat kasih-Mu yang begitu ajaib bagi setiap kami. Biarlah hati kami benar-benar diurapi oleh Roh Kudus Tuhan. Dan kami mau membuka hati kami di hadapan-Mu. Dan kami mau mengakui bahwa ada begitu banyak dosa yang kami perbuat di hadapan Tuhan. Baik yang kami sengaja maupun karena kelalaian kami. Yang mana kami tahu bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Mungkin sesama kami manusia, orang tua kami, pasangan hidup kami, teman-teman kami, rekan-rekan kerja kami tidak tahu apa yang sesungguhnya kami perbuat selama ini. Tetapi di dalam kepengetahuan-Mu dan di dalam kemahakuasaan kami tahu bahwa Engkau menyelidiki hati setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami lebih jauh masuk di dalam ibadah dan hadirat-Mu pada malam hari ini, kami rindu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Tuhan mau mengampuni dan menguduskan dosa-dosa kami, sehingga kehadiran kami di rumah Tuhan pada malam hari ini, pujian dan penyembahan kami, ibadah kami sungguh dapat berkenan di hadapan-Mu. Dan kami rindu boleh mengalami kasih Tuhan melalui setiap pujian, doa, dan firman-Mu. Tuhan, urapi setiap anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini. Urapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga melalui mereka ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Dan setiap kami anak-anak Tuhan yang sudah hadir, mungkin kami datang dengan berbagai persoalan dan pergumulan dalam hidup kami. Kami rindu pada malam hari ini, berikan kami kerendahan hati untuk mau menyerahkan semua beban hidup kami di bawah kaki salib-Mu. Dan biarlah kami mau meyakini bahwa Kristus ada beserta dengan kami Tuhan. Sehingga kami ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing dan kami kembali melanjutkan berbagai aktivitas kami yang lain, kami percaya bahwa kami tidak sendiri, melainkan Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup, ada memberkati setiap kami, memulihkan kami, keluarga kami Tuhan pulihkan, ekonomi kami Tuhan pulihkan, kesehatan kami Tuhan pulihkan, anak-anak kami Tuhan berkati, pekerjaan kami Tuhan Engkau berkati, bahkan gereja kami di tempat ini kami percaya adalah milik-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Engkau mau memberkati gereja kami, sehingga melalui gereja ini kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, untuk kami boleh semakin setia dalam melayani Engkau dan mengikuti Engkau. Kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan yang pada malam hari ini juga merayakan Natal dimanapun Tuhan. Kami berdoa kiranya damai sejahtera Kristus menyertai sehingga keamanan yang kami dapatkan, damai sejahtera yang kami peroleh, dan sukacita daripada Natal sungguh sungguh kami boleh alami di seluruh penjuru dunia. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati untuk aparat keamanan yang saat ini juga sedang bekerja untuk menjaga keamanan perayaan Natal pada hari ini. Tuhan jaga, Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, Tuhan jauhkan dari roh-roh yang jahat, bahkan dari hal-hal orang-orang yang sengaja mengacaukan. Kami percaya tangan kuasa Tuhan yang akan menjaga, sehingga kami umat-Mu merasakan cinta kasih Tuhan lewat Natal pada hari ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mau serahkan seluruh rangkaian perayaan Natal pada malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu boleh kembali. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh datang untuk bersama-sama merayakan ibadah
dan Natal di tempat ini. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sungguh mulia. Dia sudah lahir di dalam dunia, bahkan dia juga rela memberikan nyawanya untuk kita semua. Pada hari ini kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan. Kita akan bersama-sama menyambut Tuhan kita dengan menyanyikan lagu Rayakan Yesus Rayakan. Rayakan
Dimulai berdirikan dari kubu sebelah kanan ya. Silakan Bapak Ibu boleh berdiri.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur ya Allah. Jikalau pada malam hari ini kami anak-anak-Mu boleh datang ke rumah Tuhan untuk bersama-sama merayakan Natal, di mana kami boleh bersuka cita, memuji, menyembah Engkau ya Tuhan, memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Semuanya itu karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala hal yang boleh kami terima daripada Engkau. Karena kasih-Mu itu Tuhan, kami boleh tercukupkan di dalam kehidupan kami. Dan jikalau pada malam hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan bagian firman-Mu. Mohon Tuhan Engkau ampuni akan segala dosa kami, sucikan, kuduskan hati serta kehidupan kami, sehingga setelah kami membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kami dapat memahami, kami dapat mengerti, dan terlebih lagi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, karena itulah sumber kebahagiaan yang sejati di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, mohon Kau urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Urapi bibir mulutnya Tuhan, kuasai hati dan pikirannya, agar boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kalau pada malam hari ini kita boleh bersama-sama merayakan Natal di tahun ini, dan kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu Kristus cukup bagiku. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan membaca secara silih berganti. Saya akan membaca ayat yang pertama, nanti silakan jemaat sekalian membaca ayat yang kedua. Demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-20, dan saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakannya kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya.
Sekali lagi ayat 20 bersama-sama. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Silakan jemaat duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui tema Kristus cukup bagiku mengingatkan akan kehidupan setiap kita sebagai manusia yang seringkali merasa tidak cukup. Betul ya? Tadi kenapa drama saya meminta untuk ditampilkan sebelum khotbah? Karena drama ini sesungguhnya menggambarkan sebagian realita di dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita terlahir ke dalam dunia ini dengan segala kekurangan, kelebihan, dengan segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, kita seringkali merasa tidak cukup. Kita seringkali merasa tidak cukup cantik buat yang wanita. Kita seringkali merasa bahwa dengan kekayaan yang kita miliki, kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menurut kita itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Seringkali ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan, kita tidak mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, tetapi cari cara lain. Contohnya tadi pergi ke dukun. Kemudian ada satu lagi tadi. Yang? Sorry, apa? Oh ya. Yang bagian terakhir. Ya kan? Ketika orang lain sedang sibuk dengan ketidakcukupan dirinya, ternyata ada satu perbuatan yang cukup bagi dirinya, yaitu cukup hidupnya memuji memuliakan Tuhan. Ia mencukupkan diri dengan segala sesuatu yang ada di dalam hidupnya, tetapi dia juga mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Nah, sehingga tadi ketika mereka digambarkan begitu ya, pengadilan, ketika ada menghadapi malaikat yang mencatat ataupun yang menghadapi ataupun yang berhadapan dengan buku kehidupan, malaikat itu mengatakan bahwa engkau layak masuk surga. Namamu tercatat di dalam buku kehidupan karena selama hidupmu engkau percaya dengan sungguh-sungguh dan melakukan firman Tuhan dan di dalam hidupmu memuliakan akan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata untuk menjadi pribadi yang merasa cukup itu tidaklah mudah di dalam kehidupan kita. Karena ketidakpuasan yang kita alami, perasaan yang tidak puas itulah yang akhirnya membuat kita mencari cara bagaimana supaya kita bisa memuaskan keinginan kita, bisa memuaskan segala sesuatu yang kita inginkan di dalam dunia ini. Sehingga karena keinginan, karena rasa tidak cukup inilah yang membuat kita menjadi salah jalan, menjadi tersesat. Oleh sebab itu pada malam hari ini ketika kita boleh bersama-sama membaca bagian firman Tuhan, kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita bisa merasa cukup di dalam hidup kita. Bagaimana dengan percaya Yesus itu cukup untuk kita. Mengapa Kristus itu cukup buat kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian yang kita baca ada dua perikop. Yang pertama mengisahkan tentang kelahiran Yesus. Sehingga kita mengenal, sehingga kita tahu bahwa Yesus itu lahir di kandang yang ada di Bethlehem. Ia lahir di kandang dan bayinya ditaruh di dalam palungan. Sebuah kesederhanaan ketika Yesus lahir ke dalam dunia ini. Tempat yang begitu hina. Karena memang pada waktu itu dikatakan ada sebuah peristiwa tentang sensus penduduk. Dan mereka pergi ke tempat asalnya untuk mendaftarkan diri. Tetapi Maria sudah hamil tua begitu dan waktunya untuk melahirkan. Dan tidak ada tempat. Yang tersisa hanyalah sebuah kandang. Sebuah kandang yang sederhana. Sebuah kandang yang kemungkinan besar sudah tidak terpakai lagi. Kemungkinan itu adalah sebuah kandang tempat di mana pemiliknya menyimpan barang-barang bekas.
Sebuah tempat yang bahkan orang untuk tinggal, untuk duduk di sana, untuk apalagi untuk tiduran di sana pun orang sudah tidak mau, tidak menginginkannya. Tetapi karena sudah tidak ada tempat, Maria dan Yusuf akhirnya menggunakan tempat itu untuk melahirkan Raja yang mulia, untuk menyelamatkan Sang Juru Selamat yang akan memberikan pengharapan kehidupan yang kekal untuk manusia yang berdosa. Satu tempat yang begitu sederhana, yang begitu hina, yang kita sendiri pun tidak menginginkan untuk dilahirkan di sana. Buat saudara-saudara yang belum menikah dan akan menikah, ataupun yang belum punya anak, nanti apakah kalian kalau sudah berumah tangga mau nggak anaknya lahir di kandang? Ada yang mau? Tidak ada. Tetapi itulah tempat di mana Yesus dilahirkan, tempat di mana Yesus dibaringkan, di suatu tempat yang begitu hina. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah kabar yang memang buat kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, itu bisa menjadi satu bahan cemoohan, bahan ejekan. Orang Kristen kok punya Tuhan? Mana Tuhannya lahir di kandang lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi sesungguhnya apa yang Allah lakukan, apa yang Allah rancangkan di dalam kehidupan manusia, Allah mau mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa di dalam kesederhanaan, di dalam ketidakberdayaan, di dalam kehinaan itulah karya Allah mau dinyatakan. Karya Allah mau menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Kemudian saudara, kenapa dikatakan Kristus ini cukup bagiku? Saudara, di balik kisah ini, ketika Lukas mencatat kelahiran Yesus kemudian dilanjutkan dengan kisah ataupun berita Natal yang disampaikan kepada gembala-gembala. Inilah yang membuat suatu perubahan di dalam hidup para gembala-gembala ini. Saudara-saudara, kandang bukan hanyalah tempat yang hina, tetapi juga para gembala. Di dalam konteks zaman itu, gembala adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang dianggap sebagai kelas bawah, orang-orang yang boleh dikatakan kalau memberikan kesaksian di pengadilan, kesaksiannya tidak diterima. Karena kehidupan mereka adalah kehidupan boleh dikatakan kasta terendah, dipandang berdosa karena pekerjaannya. Sama seperti pemungut cukai. Sekalipun pemungut cukai itu pemungut cukai yang jujur pada zamannya, tetapi mereka sudah dicap jelek oleh orang-orang Yahudi, oleh ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi. Sehingga ketika Yesus makan bersama dengan pemungut cukai, mereka pun menentang akan hal itu. Oleh sebab itu saudaraku, apa yang harus kita pelajari atau apa yang dapat kita pelajari dari kisah gembala-gembala ini? Sehingga mereka di dalam kehidupan mereka mengalami satu perubahan besar yang juga tentunya itu terjadi di dalam kehidupan kita ketika Yesus telah lahir di dalam hidup saudara dan saya. Kelahiran Yesus itu membawa perubahan besar di dalam hidup orang yang menyaksikannya, di dalam kehidupan orang yang menerimanya, di dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Saudara, ada dua alasan mengapa Yesus itu cukup bagi kita. Alasan yang pertama, karena kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini memberi damai dan sukacita. Alasan yang pertama, karena kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini memberi damai dan sukacita. Saudara, kita akan bersama-sama memperhatikan ayat yang ke-9. Kita akan merenungkan bagian gembala-gembala saja. Ayat 9 dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Saudara, siapa sih yang tidak ketakutan ketika melihat penampakan ataupun ketika malaikat itu menjumpai ataupun menjumpai seseorang? Kenapa dikatakan ketakutan? Karena mereka ini adalah para gembala. Tetapi pada malam itu, malam ketika Yesus lahir, kemuliaan Tuhan itu bersinar atas mereka. Sebuah sinar yang begitu besar, sebuah sinar yang begitu menyilaukan,
sebuah sinar yang memberikan rasa takut karena keberdosaan, karena segala kelemahan dan juga segala keterbatasan dan keberdosaan mereka, ketidaklayaan mereka sebagai para gembala. Tetapi di balik ketakutan mereka, malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut. Artinya malaikat tahu bahwa para gembala itu ada di dalam ketakutan yang luar biasa. Sehingga dengan berkata jangan takut, memberikan kekuatan supaya mereka tidak diliputi ataupun dikuasai oleh ketakutan itu. Mengapa mereka tidak harus takut? Mengapa malaikat mengingatkan mereka? Mengapa malaikat menegur mereka? Mengapa malaikat ini mengatakan jangan takut? Karena ketika malaikat datang menjumpai mereka di dalam kemuliaan Tuhan itu, malaikat itu membawa sebuah kabar, membawa sebuah berita sukacita. Malaikat itu mengatakan, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, kalau kita boleh memilih di dalam hidup kita lebih senang suka berita yang menyenangkan hati ataukah berita yang menakutkan? Tentunya kita ingin selalu mendengar berita kesukaan, kabar kesukaan. Karena kabar kesukaan membuat kita bersuka cita, betul ya? Bukan kabar ketakutan. Ketika kita mendengar kabar baik, maka hati kita bersuka cita. Hati kita gembira. Bahkan ketika orang tua begitu ya datang untuk mengambil rapot anaknya, ketika dipanggil wali kelas gitu kan, anak bapak atau ibu, ini rapotnya, ini nilainya. Pasti sebelum kita ketemu sama wali kelas itu biasanya dagdikduk bagaimana rapot anak kita, nilai anak kita, bagaimana hasil pelajarannya. Termasuk saya, bukan hanya ketika saya menjadi orang tua, tetapi ketika saya sekolah pun demikian. Ketika terima rapot itu dagdikduk. Jangan-jangan nanti ada yang merah, jangan-jangan saya tidak naik kelas, jangan-jangan saya tidak lulus, jangan-jangan nilai saya tidak memuaskan. Tetapi kalau kita melihat buka jebret gitu, wah nilainya bagus, pasti senang. Tapi kalau nilainya wah, mulai ada yang merah gitu kan, waduh, pasti kita merasa tidak senang. Jadi saudara, sesungguhnya di dalam kehidupan kita, berita ataupun realita dalam hidup kita menginginkan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membuat kita bersukacita. Sehingga itulah yang menjadi alasan malaikat untuk mengatakan supaya para gembala itu jangan takut, karena kabar sukacitalah yang akan disampaikan. Kabar sukacita seperti apa? Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang berpikir bahwa kabar sukacita, kabar datangnya sang juru selamat, itu adalah sebuah kabar yang besar yang akan disampaikan kepada para pemuka agama, kepada orang-orang Yahudi yang merasa di dalam kehidupan mereka adalah orang yang paling benar. Kabar sukacita sering dipahami ataupun orang-orang Farisi menganggap bahwa kehidupan mereka adalah hidup yang benar, yang sesuai dengan Taurat Tuhan. Maka berita sukacita tentang lahirnya sang juru selamat itu harus disampaikan kepada mereka. Saudara, pandangan secara umum bahwa sang juru selamat penyelamat umat Israel pada waktu itu harus disampaikan oleh seorang nabi besar, ataupun disampaikan kepada sang nabi, ataupun disampaikan kepada orang-orang yang terhormat. Tetapi realitanya di dalam bagian ini tidak. Berita itu disampaikan kepada para gembala, yaitu orang-orang yang tidak dihargai oleh orang lain. Kabar sukacita itu disampaikan kepada orang-orang yang tersisih, kepada orang-orang yang tidak terpandang di dalam kehidupannya. Sehingga hal ini memberikan sebuah pelajaran kepada setiap kita,
bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan mereka yang terhilang, untuk menyelamatkan mereka yang berdosa, untuk menyelamatkan mereka yang membutuhkan belas kasihan Tuhan di dalam hidupnya. Kabar hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, membuat para gembala itu menjadi termenung. Mereka di dalam kehidupan mereka mengalami yang namanya sukacita itu. Yang tadinya mereka diliputi dengan ketakutan, di dalam bagian ketakutan ini mulai hilang. Karena apa? Ada kabar sukacita, yaitu lahirnya Sang Juru Selamat, yaitu Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin berita itu didengar baik-baik, tetapi berita itu bukan hanya sekedar berita. Karena kalau hari ini ada berita yang tidak dapat dibuktikan, kita menyebutnya dengan hoax, ya kan? Jangan sampai malaikat ini membuat hoax tentang lahirnya Sang Juru Selamat. Malaikat di dalam bagian ini tidak membuat hoax. Kenapa? Karena dia akan memberikan bukti. Buktinya yaitu ada di dalam ayat yang ke-12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan diterbaring di dalam palungan. Itulah tanda yang diberikan, itulah ciri-ciri yang diberikan, dan ini ciri-ciri yang dalam tanda kutip nyeleneh. Kenapa nyeleneh, saudara? Bayi kalau lahir di mana sih? Di rumah. Tetapi di dalam bagian ini malaikat mengatakan dengan sangat jelas lokasinya. Engkau akan menjumpai seorang bayi di dalam palungan. Jadi ketika para gembala itu untuk menemukan bayi itu, bukan suatu pekerjaan yang sulit untuk mereka. Karena palungan tempatnya bukan di tempat mewah. Palungan tempatnya ada di kandang. Nah, sehingga kalau di dalam bagian selanjutnya kita membaca, mempelajari, tidak diceritakan mereka mencari-cari ke sana kemari, tidak. Tetapi dengan ciri-ciri tempat yang diberikan oleh malaikat itu, mereka segera bisa menemukan. Itulah yang membuat mereka mengalami sukacita. Itulah yang membuat kehidupan mereka menjadi damai. Karena ketika mereka ketika mereka mendengar berita itu dan ketika mereka menemukan buktinya, maka kehidupan mereka menjadi kehidupan yang dipenuhi dengan damai karena mereka melakukan firman Tuhan dan menjumpai bayi itu. Ada sebuah kedamaian. Kenapa? Karena Sang Juru Selamat yang dinanti-nantikan itu sudah lahir. Walaupun di dalam tempat yang begitu sederhana, di tempat yang begitu hina. Tetapi untuk para gembala, itu bukanlah suatu masalah yang penting. Karena apa? Karena ia mendengar berita itu langsung dari malaikat. Saudara, rasa damai itu bukan hanya sekedar damai, tetapi juga ada sukacita besar yang dibarengi dengan datangnya para malaikat yang berkumpul dalam jumlah yang sangat besar dan mereka memuji Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa sih ketika kita ibadah selalu ada puji-pujian? Apalagi kalau di gereja kita, setelah saat teduh kita menyanyi, persembahan kita menyanyi, mau dengar firman menyanyi, selesai firman Tuhan kita menyanyi. Dari awal sampai akhir yang tidak menyanyi cuman khotbah. Ya kecuali pengkhotbahnya ngajak kita nyanyi lagi. Karena dengan menyanyi itu bukan hanya sekedar kita memuji, mengungkapkan isi hati kita kepada Allah. Bukan hanya sekedar mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah, tetapi juga sebagai satu pengagungan bahwa kita memiliki Allah yang layak untuk diagungkan. Yang hanya kepadanya kita memuji dan menyembah, yang hanya kepadanya kita menyampaikan pengagungan itu kepadanya. Sehingga ketika kita memuji, memuliakan Allah, seharusnya di dalam hati kita pun harus merasa damai dan sukacita itu. Saudara, di dalam bagian ini memang para gembala tidak memuji Tuhan. Tidak dikatakan mereka menyanyi, enggak. Tetapi sukacita itu bersumber daripada pujian para malaikat yang memuji dan menyembah Allah.
Saudara, beberapa tahun yang lalu saya pernah berdua bertiga sama Nathan, tapi Nathan waktu itu masih kecil. Ada paduan suara dari Papua. Kebetulan pelatihnya itu adalah penginjil Aris Sudibyo dan saya kenal secara pribadi, kenal baik dengan beliau. Sehingga waktu dia datang ke Jakarta untuk mengadakan konser, itu kami diundang dan kami hadir di GKI Mangga Besar, waktu itu sebuah gereja yang memang sangat besar. Kemudian mereka memuji Tuhan, paduan suara itu memuji Tuhan dengan begitu luar biasa. Karena paduan suara yang dipimpin oleh Pak Aris ini udah go internasional. Ya, mereka sudah tampil ke beberapa negara untuk mempersembahkan puji-pujian. Itu luar biasa sekali. Dan setiap kita yang mendengar puji-pujian itu hatinya senang, termasuk saya pun merasa senang mendengarkan hal itu. Saudara, kalau kita dengar paduan suara yang disampaikan oleh manusia kepada Tuhan, hati kita aja bisa senang, hati kita bisa tenang. Bagaimana kalau kita mendengar malaikat itu menyanyi? Paduan suara malaikat yang begitu agung, yang begitu mulia. Mereka memuji Allah di hadapan para gembala. Sebuah pemandangan yang sangat luar biasa, yang membuat para gembala ini merasa menjadi orang-orang yang terhormat. Mereka dipilih oleh Allah untuk menerima penghormatan itu. Karena saya yakin setiap kita yang hadir pada malam hari ini belum pernah mendengar malaikat itu memuji Tuhan. Apa sudah ada yang pernah mendengar malaikat menyanyi memuji? Yang sudah pernah mendengarkan, melihat? Saudara, di dalam bagian ini para gembala, orang-orang yang dianggap rendah, orang-orang yang tidak terpandang, mereka dipilih Allah untuk menyaksikan sebuah peristiwa besar, yaitu bagaimana malaikat di hadapan mereka memuji, menyembah Allah dengan puji-pujian yang luar biasa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sebuah pujian yang luar biasa yang mengagungkan Allah di hadapan mereka. Bukan hanya mengagungkan Allah, tetapi juga menyampaikan bahwa damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Jadi inilah perasaan yang dialami oleh para gembala domba itu. Mereka memiliki damai dan sukacita karena menyaksikan sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yang tentunya tidak dapat digambarkan ataupun diceritakan dengan kata-kata. Sebuah pengalaman yang dahsyat, sebuah pengalaman yang sangat ajaib. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah juga yang seharusnya saudara dan saya alami. Mengapa Kristus itu cukup untuk kita? Karena ketika saudara dan saya sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, ketika kita sudah mengaku dengan bibir mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, maka seharusnya dalam hidup kita adalah kita memiliki yang namanya rasa damai dan sukacita yang sejati. Sukacita yang tidak ditentukan oleh harta kekayaan, sukacita yang tidak ditentukan oleh yang namanya kecantikan ataupun kegantengan, sukacita yang tidak ditentukan karena keberhasilan di dalam hidup kita ataupun hal-hal yang lain, tetapi sukacita kita adalah sukacita yang bersumber dari Tuhan, karena di dalam hidup kita memiliki Yesus yang menjadi juru selamat di dalam hidup kita. Kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan damai dan sukacita dalam hidup kita, sekalipun ada begitu banyak masalah dan persoalan yang kita alami di dalam dunia ini. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus itu hidup di dalam hidupmu, maka damai itu engkau alami. Ketika firman Tuhan itu engkau lakukan di dalam hidupmu, maka hidupmu akan dipenuhi oleh sukacita. Katakan kepada kiri kanan, aku mau hidup damai dan sukacita. Aku mau mengalami damai dan sukacita dalam hidupku karena aku punya Yesus. Kemudian yang kedua saudara, mengapa Yesus itu cukup bagi kita?
Karena Yesus akan memberikan keberanian untuk bersaksi. Mengapa Kristus Yesus cukup bagi kita? Karena hal itu akan memberikan keberanian kepada saudara dan saya untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-18, di situ dikatakan, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Saudara, ayat 18 adalah sebuah kesaksian para gembala kepada orang-orang yang mereka jumpai. Mereka memberikan kesaksian itu karena mereka mendengar berita daripada malaikat, mereka mendengar perintah dari malaikat, kemudian mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh malaikat, yaitu pergi mencari bayi Yesus. Di dalam ayat yang ke-15 bagian terakhir di situ dikatakan, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi para gembala ini mereka meyakini, dengan 100% mereka yakin bahwa malaikat Tuhanlah yang memberitakan perintah itu, yang memberikan kabar itu. Sehingga di dalam ayat 16 dikatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sesuatu yang mereka lakukan. Ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka tidak meragukan kebenaran firman itu, mereka melakukan, mengerjakannya. Sehingga mereka bisa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Sang Juru Selamat yang terbaring di dalam palungan, yang terbaring dengan kain lampin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya katakan bahwa gembala ini adalah para gembala ataupun profesi sebagai gembala itu adalah sebuah pekerjaan yang paling rendah. Kalau sudah tidak ada pekerjaan lain, maka mau tidak mau menjadi gembala, karena itu adalah pekerjaan yang ya siapa saja bisa mengerjakannya. Di dalam peristiwa ataupun di dalam cerita tentang anak yang hilang, ketika anak yang hilang yang sudah membawa harta kekayaan bagian warisannya itu untuk berfoya-foya ya, kemudian habis ludes, pekerjaan apa yang dilakukan oleh si bungsu itu? Menjadi gembala babi ya, di dalam bagian itu. Sudah nggak ada pekerjaan lagi. Jalan terakhir adalah menjadi gembala. Nah, demikian juga mereka ini adalah para gembala domba, tetapi ada sebuah artikel yang menceritakan ataupun mengisahkan mereka ini adalah para gembala di sini adalah orang-orang yang memang ya terjun di dalam dunia tersebut, memang berprofesi sebagai seorang gembala. Mereka dipercaya untuk menggembalakan domba, tetapi domba yang mereka gembalakan ini adalah domba-domba yang khusus. Artikel itu mengatakan demikian, karena itu adalah domba-domba yang dipersiapkan untuk dipersembahkan di bait Allah. Jadi mereka ini adalah yang menggembalakan domba itu. Ketika domba-domba itu melahirkan anak-anaknya, mereka harus benar-benar memperhatikan kesehatan domba yang baru lahir itu. Bahkan kalau misalkan domba itu lahir di musim dingin, mereka harus membungkus anak domba itu dengan kain lampin, supaya anak domba itu merasa hangat, merasa aman. Kemudian juga domba itu harus dijaga sedemikian rupa supaya tidak mengalami kecacatan. Kenapa? Karena domba yang dipersembahkan ke dalam bait Allah itu domba yang tidak bercacat. Mereka harus menjaga itu. Mereka harus mempertaruhkan hidupnya, mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga keselamatan domba-domba itu. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah pengorbanan para gembala itu. Dan orang-orang yang dipandang rendah ini mengalami perjumpaan secara pribadi dengan anak domba Allah yang tidak bercacat, yang terbaring di palungan, yang terbungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sukacita. Karena mereka memahami konsep tentang domba yang akan dikorbankan itu adalah domba yang tidak bercacat. Demikian juga ketika mereka menjumpai bayi Yesus, ini adalah seorang bayi yang begitu luar biasa. Karena kelahirannya itu diberitakan, disampaikan oleh para malaikat kepada mereka.
Sehingga melalui kesaksian, melalui perjumpaan itulah para gembala ini berani memberikan kesaksian tentang kelahiran Sang Juru Selamat itu. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang tidak dipandang, orang-orang yang tidak didengar suaranya, tetapi mereka tidak berputus asa untuk memberitakan kabar baik itu, untuk menyampaikan kabar sukacita itu bahwa Sang Juru Selamat yaitu Kristus telah lahir ke dalam dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang seringkali membuat kita tidak mau belajar dengan gembala karena keadaan kita. Kita boleh rendah hati dan harus rendah hati. Tetapi sebagai milik Kristus, saudara dan saya tidak boleh menjadi orang-orang yang rendah diri. Tahu ya bedanya rendah hati dan rendah diri? Rendah hati itu adalah sikap tidak sombong. Tetapi kalau rendah diri itu minder, malu-malu, tidak berani. Seharusnya di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memang harus terus-menerus belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, tetapi tidak boleh menjadi orang yang rendah diri, yang minder, yang tidak berani memberitakan Injil, yang tidak berani memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus di dalam hidup kita. Kita harus percaya diri bahwa aku memiliki Tuhan, aku memiliki Yesus Kristus, aku memiliki Juru Selamat di dalam hidupku. Kita harus memiliki keberanian itu. Bukan hanya saat kita ada di gereja, tetapi pada saat kita di rumah, kita pun harus berani bahwa aku memiliki Yesus, aku harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita ada di masyarakat, ketika kita ada di tempat kerja, nyatakan itu di dalam kehidupan kita. Aku milik Tuhan, aku memiliki Sang Juru Selamat. Kita harus memiliki keberanian itu. Kita tidak boleh minder. Jadi saudara-saudara, apapun keadaan kita hari ini, bagaimanapun pergumulan kita hari ini, kita harus memiliki keberanian itu. Karena ketika saudara dan saya memiliki keberanian untuk memberitakan Injil, keberanian untuk bersaksi, maka di sanalah nama Tuhan dipermuliakan. Maka di sanalah kehidupan kita akan menjadi kesaksian yang memuliakan akan nama Tuhan. Jadi saudara, marilah ketika kita sudah memiliki Kristus di dalam hidup kita, kita berani untuk bersaksi. Kemudian yang ketiga, mengapa Yesus Kristus itu cukup bagi kita? Karena Ia memberi kekuatan untuk menjalani kehidupan. Saudara, kita perhatikan ayat yang terakhir, ayat yang ke-20. Di dalam ayat itu dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus, mereka berani ketika mereka mengalami secara pribadi, ya, ketika mereka ketemu dengan Maria dan Yusuf dan bayi itu, mereka semakin mendapatkan kekuatan untuk menjalani kehidupan mereka. Mereka bukan hanya bersaksi, saudara, tetapi dikatakan di situ mereka sambil memuji Allah, mereka memuliakan Allah karena segala sesuatu ataupun pengalaman rohani mereka kembali kepada pekerjaannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi tantangan untuk setiap kita. Bahwa melalui pekerjaan kita, melalui apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup saudara dan saya, tetapi ketika kita punya Yesus, di sanalah kita mendapatkan kekuatan. Sehingga ketika mereka mendapatkan tanggung jawab untuk menggembalakan domba-domba itu, mereka tetap menjadi gembala-gembala yang bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Dan di tengah-tengah pekerjaannya itu mereka tetap melayani Tuhan, mereka tetap memuji Tuhan, mereka tetap bersaksi bagi kemuliaan akan nama Tuhan.
Saudara, ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus, itu dalam tanda kutip tidak mengubah tanggung jawab mereka. Itu tidak mengubah keadaan mereka sebagai gembala-gembala. Yang tadi dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak terpandang. Mereka adalah orang-orang yang tetap dipandang rendah. Tetapi kehidupan mereka dipenuhi oleh kekuatan untuk menjalani tanggung jawab itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, ketika kita sudah mengaku sebagai orang Kristen, apakah tanggung jawab kita berubah? Enggak. Yang jualan tetap jualan, yang bertani tetap bertani, sebagai karyawan tetap karyawan, yang punya usaha kecil-kecilan tetap menjalankan usahanya, yang sekolah tetap melanjutkan sekolahnya. Semua kehidupan berjalan dengan normal. Kehidupan tetap berjalan seperti biasanya. Tetapi di dalam bagian ini ada sebuah perubahan spiritual, sebuah perubahan semangat hidup yang dialami oleh para gembala ini. Apa itu? Yaitu di dalam kehidupan mereka memuji Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan. Sehingga seringkali ketika kita ditanya dan seringkali kita nggak bisa jawab, untuk apakah engkau hidup? Apa tujuan hidupmu? Saudara, ketika beberapa kali saya tanya kepada anak-anak Tuhan ataupun ya remaja-remaja Kristen, pemuda Kristen, apa tujuan hidupmu? Sukses, Pak. Apa tujuan hidupmu? Meraih cita-cita, Pak. Apa tujuan hidupmu? Menyenangkan orang tua, Pak. Memang tidak salah, tetapi itu adalah jawaban formalitas. Tujuan hidup ketika saudara dan saya sudah mengalami Kristus, ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan, yaitu jelas bahwa hidup saudara dan saya adalah untuk memuji dan memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi tujuan utama di dalam kehidupan orang Kristen yang sudah mengalami Kristus. Jadi sekalipun engkau bekerja di dalam pekerjaanmu itu engkau memuliakan Tuhan. Sekalipun engkau masih sekolah di dalam studimu itu engkau memuliakan Tuhan. Sekalipun engkau hanya seorang ibu rumah tangga di dalam kehidupan tanggung jawab ibu rumah tangga itu engkau pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Ada satu tujuan yang jelas. Artinya di dalam segala hal yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita katakan harus dijaga kekudusannya. Disitulah bedanya. Kita menjadi ibu rumah tangga yang berbeda. Yang di dalam kehidupan kita memuliakan Tuhan. Kita mensyukuri akan segala berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Karena di dalam kehidupan seorang ibu rumah tangga ada begitu banyak tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam keluarga. Betul ya ibu-ibu ya? Banyak sekali tanggung jawab. Bukan hanya sekedar ngurusin suami, bukan hanya sekedar ngurus rumah. Bukan hanya sekedar nyuci, ngepel, dan lain sebagainya kalau itu dikerjakan sendiri. Bukan hanya mengurusi anak. Ada begitu banyak pekerjaan yang kita bisa lakukan untuk kemuliaan Allah di dalam kehidupan, dalam tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga. Demikian juga sebagai bapak, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Ada begitu banyak yang dapat kita lakukan, yang kita kerjakan untuk kemuliaan Allah. Itulah semangat yang dimiliki oleh para gembala-gembala ini. Mereka mendapatkan kekuatan di dalam kehidupan mereka, bahwa hidup mereka adalah untuk memuliakan Allah, sekalipun mereka tetap menjadi gembala. Jadi saudara, apapun profesi saudara-saudara hari ini, apapun pekerjaanmu, apapun tanggung jawabmu hari ini, hiduplah memuliakan Allah melalui tanggung jawab itu. Oleh sebab itu, kita akan merasa cukup Yesus di dalam hidup kita. Aku sudah punya Yesus, itu sudah cukup bagiku. Karena dengan pengenalan akan Kristus, aku akan memuliakan Tuhan seumur hidupku. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur
untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami akan segala tanggung jawab di dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu ketika kami mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah Kristus, cukup bagi kami, yang memberikan jaminan akan kehidupan yang kekal dalam hidup setiap kami, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya kebenaran firman ini boleh berbicara dan tertanam dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Pendeta Hadi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Bapak beserta keluarganya. Sama-sama kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Tante Kasia dan Friends. Siapakah temannya? Kita panggilkan saja Tante Kasia dan Ibu Rita.
pujian satu lagi dari Bapak atau Irawan, kami persilakan. Lagu ini jadi persembahan buat teman-teman di Seharusnya tema kita sebetulnya ini dari 2003 yang sudah karena sebenarnya Bapak Tato ini baru pertama kali memuji nama Tuhan sendirian di depan, dan beliau ini yang minta langsung ke saya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Tato Irawan. Ya. Kita akan bersama-sama bersuka cita sebelum kita akan melihat dance dari anak sekolah minggu. Kita akan menyanyikan lagu Pujilah Tuhan. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan.
Saya mengundang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk di dalam doa. Segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau sudah memimpin dan juga memberkati perayaan malam Natal pada malam hari ini ya Tuhan, dari awal sampai akhir. Kiranya melalui segala sesuatu yang kami lakukan di dalam perayaan ini Bapa, boleh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan jikalau tidak ada yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, kami mohon ampun, dan kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakan akan perayaan Natal pada malam hari ini, sehingga melalui apa yang sudah kami kerjakan Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dan bila sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya Tuhan pimpin, berkati, sertai kami dalam perjalanan kami pulang. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan kiranya Tuhan damai sejahtera-Mu senantiasa menyertai kehidupan setiap kami masing-masing, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam sukacita yang sejati yang daripada Engkau ya Bapa, sehingga kami boleh memiliki keberanian untuk menjadi saksi-saksi Tuhan melalui segala tanggung jawab di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, dan bila di antara kami yang pada malam hari ini ada yang datang dengan membawa berbagai macam pergumulan ya Tuhan, kiranya Engkau menolong anak-anak-Mu ini, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada mereka bahwa di dalam pergumulan itu mereka tidak sendirian. Ada kasih dan penyertaan serta pertolongan Tuhan yang ada bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka tetap mendapatkan kekuatan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan jemaat duduk kembali, mengambil waktu teduh. Saya akan membacakan warta gereja untuk ibadah ucapan syukur dari Sabtu tanggal 31 Desember pukul 6 sore. Pembicara Joyce Luciawati, MC-nya Saudari Aprilia, dan pemusik Saudari Siska. Lalu untuk ibadah hari Minggu tanggal 1 Januari 2023, kita akan kembali ke jam ibadah normal, yaitu jam 7 pagi, dengan liturgis Ibu Kasia, doa syafaat Ibu Kedi, doa syukur Ibu Siti, LCD Saudari Tiara, dan pemusik saya sendiri. Lalu tambahan pengumuman untuk ibadah ucapan syukur yang tanggal 31 Desember itu akan ada perjamuan kasih. Jadi bagi Bapak Ibu yang tergerak hatinya ingin membawa apapun untuk bersama-sama kita nikmati sebagai rasa ucapan syukur kita pada Tuhan, silakan membawa. Tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa membawa, tidak apa-apa, tetap hadir jam 6 sore. Lalu untuk ibadah Minggu tanggal 1 Januari itu ada perjamuan kudus. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti perjamuan kudus, memakai baju